Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elis Oktavia dari Prodi Pendidikan IPA FKIP 1S 2019 dengan NIM K451921. Pada kesempatan yang baik kali ini, izinkan saya untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan percobaan in-house secara sederhana hanya di rumah saja. Jadi, selamat menyimak teman-teman. Sebelum kita melakukan praktikum percobaan in-house secara sederhana, ada baiknya kita bisa memahami dulu ya apa definisi dari percobaan in-house. Percobaan in-house adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Oke, maka dari itu langsung aja kita mempraktekkan. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahannya dulu ya. 3 botol plastik bekas beserta tutupnya, kemudian soda kue atau NaHCO3, lalu ada air, gayung, baskom, dan yang terpenting adalah tumbuhan Hydrilla versiliata. Selanjutnya kita melakukan langkah-langkah percobaan. Untuk membuat instrumen yang pertama, kita meletakkan botol di atas baskom. Kemudian kita ambil 4 tangkai tumbuhan Hydrilla verticillata. Kemudian kita masukkan ke dalam botol ya. Harus dengan hati-hati supaya tidak rusak tumbuhannya. Setelah itu kita memasukkan air ke dalam botol menggunakan gayung ya. Jangan lupa harus sampai penuh. Dan oksigen tidak boleh masuk ke dalam botol. Kemudian kita tutup menggunakan tutup botol. Untuk membuat instrumen yang kedua, langkahnya sama seperti membuat instrumen yang pertama tadi ya teman-teman. Yakni yang pertama, kita menaruh botol di atas baskom. Kemudian kita mengambil 4 tumbuhan Hydrilla verticillata, lalu dimasukkan ke dalam botol, dan kemudian kita isi dengan air sampai penuh. Dan kemudian kita tutup hingga rapat ya teman-teman. Jangan sampai udara bisa masuk ke dalam botol tersebut. Untuk membuat instrumen yang ketiga, kita menggunakan soda kue. Yang pertama, kita masukkan soda kue sebanyak 1 tutup botol penuh ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam botol. Kemudian kita ambil 4 helai tumbuhan Hydrilla verticillata. Kita masukkan ke dalam botol. Kemudian kita isi dengan air hingga penuh. Jangan lupa ditutup sampai rapat ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah langkah perlakuan. Yang pertama, kita letakkan botol yang berisi tumbuhan Hydrilla verticillata yang tanpa soda kue dan dengan soda kue di bawah sinar matahari teman-teman. Lalu kita taruh botol yang berisi tumbuhan Hydrilla verticillata tanpa soda kue di tempat yang teduh atau di tempat yang tidak ternaungi oleh cahaya matahari ya teman-teman. Kemudian kita diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Untuk itu kita bisa menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang akan kita tentukan. Setelah 30 menit kemudian kita lihat hasilnya. Nah, yang pertama kita akan melihat hasil dari
botol yang berisi tumbuhan Hydrilla verticillata tanpa soda kue yang langsung terkena sinar matahari. Kita lihat di sini teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa di bagian tumbuhan Hydrilla ini terdapat gelembung-gelembung air yang menempel pada daun-daun dan juga batangnya. Kemudian juga ada beberapa titik air atau gelembung air yang berada pada dinding dari botol tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat di bagian atas juga terdapat sedikit ruang, tetapi tidak terlalu lebar atau tidak terlalu luas ya teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan oksigen atau O2 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari botol yang berisi tumbuhan Hydrilla verticillata dengan soda kue yang terkena sinar matahari. Di sini kita bisa melihat hasilnya bahwa gelembung-gelembung air itu tertempel pada tumbuhan Hydrilla, baik di daun maupun batang Hydrilla. Kemudian juga kita di sini bisa melihat banyak sekali titik-titik air yang berada pada dinding dari botol tersebut. Hal ini menunjukkan atau membuktikan bahwa dengan fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari serta karbon dioksida semakin banyak akan menimbulkan atau menghasilkan oksigen yang banyak pula ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat hasil dari botol yang berisi tumbuhan Hydrilla verticillata tanpa soda kue yang kita taruh di tempat yang teduh. Dari sini kita dapat melihat bahwa gelembung-gelembung air yang dihasilkan hanya sedikit, hanya terdapat pada daun dan batang dari Hydrilla saja. Jadi di bagian dindingnya juga terdapat, tapi sangat sedikit sekali dibandingkan dengan Hydrilla yang terkena sinar matahari langsung ataupun sinar matahari langsung yang juga dibantu dengan soda kue atau NaHCO3. Kemudian kita juga dapat melihat di sini bahwa di atas dari botol ini terdapat ruangan tapi sedikit sekali atau hampir tidak terdapat ruangan udara di atas botol ini. Ini membuktikan bahwa semakin sedikit cahaya matahari yang membantu fotosintesis, maka oksigen yang dihasilkan juga akan sedikit. Berikut ini merupakan hasil dari pengamatan percobaan Ingenhousz secara sederhana yang disajikan dalam bentuk tabel. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam proses fotosintesis tumbuhan itu memerlukan berupa cahaya matahari, di mana energi foton yang sangat berguna bagi fotosintesis, dan juga karbon dioksida dari lingkungan yang banyak dihasilkan dari manusia maupun hewan ketika mereka melakukan ekspirasi. Menurut teori dari Ingenhousz, hasil fotosintesis menghasilkan oksigen yang bisa dimanfaatkan untuk makhluk hidup seperti hewan dan juga kita sebagai manusia yang sangat memerlukan oksigen tersebut untuk bernapas. Sekian yang dapat saya tampilkan untuk teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.